Oke, masuk ke game yang selanjutnya, yaitu adalah game yang keempat. Pertarungan yang bakal seru harusnya terjadi untuk match yang kali ini ya, antara dari teman-teman tim Ipos melawan teman-teman dari tim RRQ guys ya. Aman. Ada Granger ya yang jadi opsi utama dari seorang Onfa. Dengan adanya kita lihat Kalia dan juga Gatot yang harus malah jadi pilihan band di sana, dengan Fanny dan juga Joy yang jadi opsi berikutnya yang akhirnya diamankan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Tugasku adalah untuk melindungi kalian. Matanya sana nanti kalau mau main lagi, tapi syaratnya Selen sama Oji. Waduh. Coba ya nanti ya kita coba tanya ya. Abis ini ada BG Mar sampai pakai oke, Bang Z sampai Lab. Oke, catat ya. Abis ini masih ada kosong, guys. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Bentar. Bentar. Siapa bilang jalan Aman enggak sih? Aman enggak sih, orangnya lagi main enggak sih? Oke guys. Sihir adalah hidupku. Kalau kalian pengen ikutan di match 5 masih ada sisa 8 kayaknya guys. Masih ada 8 kosong guys. Tenangkanlah jiwamu, dengarkan melodi abadi. Ini udah ada hero Hilos ya, bersama dengan adanya Nolan, ada Selena juga, dan juga ada hero Iritel yang akhirnya berhasil diambil alih untuk di game kali ini ya. Satu pick lagi yang akan kita lihat dari teman-teman tim RRQ akan mencoba untuk melakukan pengambilan. Udah ada hero Badang yang ternyata berhasil untuk didapatkan. Dan kita akan langsung saja masuk untuk game yang selanjutnya, di game yang keempat antara Ipos versus RRQ. Di match yang kali ini guys, menurut kalian siapakah yang berhasil memenangkan matchnya di game sekarang? Kita akan langsung saja masuk dalam sebuah gamenya ya. Ini harusnya seru sih guys. Ada Florin juga ya. Ini Florin Mira akhirnya keluar juga nih guys. Florinnya nggak kena ban. Ada Suzun juga, ada Soyu ya, ada yang pakai glow juga ya. Kalau kita lihat dari segi adaptasi kayaknya yang atas kuat ya, meskipun di bawah juga punya permainan yang sepertinya nggak akan kebaca dengan mudah ya. Ini bakal juga nyulitin buat teman-teman dari Ipos ya, kalau misalnya mereka pengen melakukan sebuah serangan ya. Karena yang di bawah ini dengan adaptasi yang memang belum ada kayaknya sama sekali ya. Ini baru-baru semua nih ya. Kayaknya mereka bisa ngasih kejutan ya untuk di match yang keempat kali ini guys. Kita akan lihat saja langsung dari segi Land of Dawn CAT di game keempat. Welcome to Land of Dawn. Game yang kali ini ada Fenrir yang menjadi hyper, bakal mencoba untuk langsung ke arah sebuah purple atau mungkin ke arah sebuah race buff. Yang ada seorang Aslan di sana mencoba untuk juga mengambil satu buah purple langsung dengan penjagaannya begitu ketat dari Sieper dan juga Mira. MC Siru langsung ke tengah mencoba untuk melakukan sebuah clearance berhadapan dengan seorang tag yang kini harus malah tertarik kah, mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Abyssal Hero harus bisa dimanfaatkan dengan baik dengan sana yang kini sedang mencoba untuk dieksploitasi. Alpha mencoba untuk mengambil kesempatan kah untuk memenangkan pertarungan langsung di game kali ini. Sano masih berhati-hati memberikan tembakan. Dengan kini ada satu buah sprint yang ternyata juga langsung dikeluarkan. Kal mencoba memberikan penjagaan di area purple untuk bisa seorang Fenrir kini dapatkan. Dengan purple-nya berhasil diambil, Fenrir mencoba untuk juga mengambil karena beberapa buff lain. Pada cutting minion yang cukup menyulitkan karena seorang Adibes yang kini sepertinya harus kesulitan di arah XP lane-nya. Mencoba untuk membantu lagi pergerakan ke arah wave minion yang kali mulai masuk ke arah sebuah turretnya ya. Satu buffer spot berhasil dilakukan bersama dengan area tambahan pick off yang juga berhasil didapatkan di area bawah. Dua pick off yang cukup penting untuk bisa membawa kepercayaan diri buat teman-teman dari tim meskipun ada Asal yang juga berhasil membuka pengambilan langsung, membalas point kill yang terjadi ke arah seorang pemain dari tim Ipos ya. Tag
harus dikorbankan untuk pertama kalinya. Kita lihat dengan serangan yang terus terjadi dari serang sana di sana. Mencoba untuk membuka space untuk bisa membuka team fight dengan Aslan yang masih mencoba untuk mengejar, tapi jadikan sebuah pilihan. Lalu masakan Aslan mencoba pulang tapi masih masuk dalam sebuah radar dari serang Ferry untuk bisa langsung memberikan tumpangan. Point kill berhasil terjadi lagi dan kini membuat pasukan tim Hierarchy cukup baik untuk bisa memulai game yang ada di awal kali ini ya. CPR juga terus mencoba untuk menekan, mencoba untuk mengambil karena beberapa buff dari pasukan tim lawan, tapi kayaknya akan sangat sulit sih untuk bisa seorang CPR mengambil buff dari tim lain ya. Ya, Ferry juga kini mulai mencoba untuk mengambil karena beberapa buffnya langsung ya. Dengan penyerangannya juga kini akan terbuka di area atas sana. Kita lihat dengan tekanan yang terjadi, bahkan kita lihat berhasil untuk langsung ya masuk ke arah seorang Ekal kali ini. Irsyad, oke Irsyad ikutan habis ini Irsyad ya. Oke, taman pun berhasil terjadi dengan seorang Alpha yang berhasil membuka pengambilan pertama. Poin yang cukup penting untuk bisa juga menghancurkan sebuah turret yang ada di bawah dengan creep yang juga berhasil dikumpulkan. Kita lihat kesempatan untuk bisa mengambil ke arah sebuah turret pertama pun juga harus dilakukan oleh kedua tim tentunya. Pepina akan kembali di plating biar tengah. Mira pun masih mencoba. Dengan kita lihat ada serang Ferry juga kini akan mencoba memberikan bantuan ke seorang CPR di sana. Serangan akan dilakukan dengan cukup manis untuk seorang CPR, sehingga memudahkan pengambilan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Mipos untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle-nya. Buat match yang di game kali ini, turtle pertama pun berhasil diambil. Aslan menggunakan sebuah retribution, bahkan juga mencoba membuka sebuah penyerangan lagi. Adibes pun harus mencoba untuk kabur. Ferry pun juga haruskah masih sibuk untuk bisa mengambil ke arah sebuah resbuff terlebih dahulu. Fractor malah berhasil juga mengikat ke arah serang Mira yang harus terkena tumbangan. Tapi Ferry masuk dalam sebuah radar yang membuat diri pun dalam sebuah ancaman. Masih ternyata pulang dan kita lihat Weaponion pun akankah masih dijalankan oleh seorang Sano yang kini ada di area bawah sana ya. Mencoba membuka space dengan wave-nya yang akan kembali plating, tapi dengan beberapa dead Sano yang dimainkan benar-benar membuat serang Sano pun kesulitan untuk bisa setidaknya masuk ke arah turret pun juga sulit ya, karena radar dari sebuah dead Sano dan juga Rhapsody juga cukup jauh ya. Dan kini harus mencoba memberikan gankingan ke arah sang Alpha dengan bantuan satu Gladius One ya, yang mungkin bisa membawa seorang Ekal pun memberikan sebuah efek stun langsung ke arah seorang Alpha untuk game yang kali ini. Terus Pathway yang tentunya bisa jadi sebuah senjata penting untuk bisa mengikat ya satu orang pemain dari pasukan TV Pos, khususnya seorang Alpha ya, yang kini sudah berhasil mendapatkan pick up pertamanya. Mira harus lebih berhati-hati juga, kini mencoba memberikan satu buah space, membantu dengan support yang akan dilakukan langsung, dan tarikan pun berhasil terconnect. Ekal pun dalam ancaman, mencoba selamat. Kita lihat ada satu buah fractor yang juga berhasil dimanfaatkan dengan satu efek yang juga berhasil terconnect. Siapa pun mencoba kabur, tapi Ekal pun harus jadi pengambilan yang berhasil didapatkan. Dengan kita lihat masih ada efek Bruce Pathway untuk bisa membuat seorang Sano pun berhasilkah kabur. Menggunakan langsung sebuah sprintnya untuk bisa selamat ternyata. Generous Guild yang juga kini berkurang, mencoba untuk langsung memberikan pengambilan. Dengan terjebaknya seorang Tech yang juga kini akan berhasil dikena tumbangan. Mencoba untuk selamat dengan satu buah bantuan flicker, tapi gagal membuat dirinya pun selamat. Masih dalam sebuah space yang bisa dimanfaatkan untuk pasukan TV Pos mengambil point kill ya. Apalagi dengan Ekal yang juga kini akankah juga terkena sebuah eliminasi lagi. Eliminasi yang bakal terjadi lagi untuk seorang Ekal kedua kalinya, tapi kini lebih milih untuk bisa melakukan pressure lebih ke arah sebuah purple yang berhasil diambil. Aslan mengambil dengan cukup baik. Buffis Crack mencoba gunakan, nggak terkonek langsung. CPR pun juga sepertinya kini akan jadi sebuah pilihan. Terkena lagi yang kingan dan cukup dalam sebuah heavy crossbow yang juga akan berhasil dimanfaatkan oleh serang Sano di bagian depan. Dengan kita lihat ada beberapa pengambilan yang berhasil diambil oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Tapi mereka cukup mengalami kerugian dengan banyak di game kali ini. Mereka juga kehilangan 2 turret ya untuk di early game, dan bahkan ada pengambilan turtle yang berhasil diambil lagi untuk seorang Aslan di game yang sekarang ya. Goldnya pun cukup melimpah diambil oleh teman-teman dari tim Ipos ya. Tinggal 18.000 gold yang berhasil mereka kumpulkan. 4.000 gold harus tertinggal. Feyenoord harus bisa mencari kesempatan lain untuk bisa memperbaiki ya gamenya di match kali ini. Apalagi dengan kita Adibes yang akhirnya berhasil ditumbangkan untuk pertama kali ya. Bisa Liru pun tadi mencoba diarahkan, dan satu buah Diamond Hunter Sword sudah berhasil seorang Adibes dapatkan. Tek
juga kini akan mencoba untuk memberikan coveran. Kita lihat dengan 2 pick off yang udah berhasil dia kunci ya. Akan mencoba untuk menambah lagi kah pundi-pundi point kill untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan item keras yang jadi pilihan item untuk bisa diamankan oleh seorang Ekal kali ini ya. Mencoba untuk menjaga space di area top lane dengan Wave Neon yang akan kembali di plating. Dan lihat seorang Sieper juga kini masuk dalam sebuah radar untuk bisakah ditumbangkan, tapi seorang Sano mencoba dekat dengan heavy crossbow yang cukup kuat, berhasil langsung membawa seorang Sieper pun terkena tumbangan. Aslan pun bersama dengan beberapa pemain pun mulai mencoba untuk memberikan bantuan. Gankingan kah terjadi karena seorang Sano yang sendirian, tapi Adibes juga nggak bisa terlalu memasakkan juga meskipun darahnya pun udah cukup banyak ya untuk di game kali ini. Mira pun juga bakal memberikan sebuah support lagi untuk bisa mendukung serangan buat teman-teman dari tim EVOS ya. Apa dengan pengambilan karena Purple yang juga kini akan terjadi. Purple yang akan mencoba untuk dicuri lagi dari teman-teman tim RRQ EVOS. Berhasil seperti dapatkan di sana dengan Wave yang akan kembali di plating. Clearance pun harus kembali dijalankan. Dengan team fight dari teman-teman tim RRQ yang sepertinya semakin kesulitan untuk bisa dilakukan. Belum lagi dengan push tambahan yang terus mereka alami di game kali ini. Udah ada 4 turret yang udah dijebolin ya, yang buat mereka pun harus lebih waspada agar tidak kehilangan beberapa turret lainnya. Yang Fiskrak yang juga mencoba digunakan serangan di base, tapi belum ada cover yang cukup baik. Abyssal Hero pun mencoba digunakan. Terconnect memang karena serang Sieper dan Blue Spade pun juga mencoba digunakan, tapi Ekal nggak bisa menahan damage sendirian. Satu buah Fractor pun juga akan mencoba digunakan. Dengan kita lihat dari seorang Fenrir yang ternyata harus pulang duluan dan harus membuat seorang Adibes pun kini masuk dalam sebuah radar dan terkena tumbangan. Sana pun tertarik, gak berhasil kabur dan killing spree pun harus kini terjadi. Fenrir pun juga kini harus mencoba pulang dan bertahan hanya di area base sana. Dan kita lihat pengancarkan beberapa turret lainnya seperti akan langsung diambil oleh teman-teman dari tim EVOS di sana. Yang akan menjadi push tambahan yang berhasil mereka dapatkan. Dan akan membuat pasukan dari tim RRQ akankah berhasil langsung dikalahkan dengan cukup mudah di game yang kali ini. Dengan base turret yang sebenarnya masih sulit untuk bisa diambil ya, tapi mereka pun udah dapetin sekitar, wah ini 3 turret di inner pun juga udah mereka berhasil dapetin ya. Sisa base turret aja di 3 laning dan harus mereka jaga dengan baik ya kalau misalnya mereka ingin ada kesempatan untuk bisa membuat kemenangan bisa untuk mereka lakukan. Karena semakin late ini goldnya teman-teman dari tim EVOS pun juga cukup kumpul dengan banyak ya. Dengan item pertama yang juga udah berhasil diambil oleh seorang Sano. Kita lihat item-item yang udah berhasil diambil oleh dirinya ya. Iritel dengan Hasko dan juga Windtalker masih menjaga Wave Neon di area bawah untuk bisa di plating. Dan Lord pun berhasil di bawah. Hal ini dari teman-teman tim biru ya, yang berhasil mengunci Lord yang pertama. Dengan kini juga ada pengejaran yang juga akan dilakukan. Adibes harus lebih memainkan sebuah team fight sih bersama dengan beberapa pemain yang lain sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Dengan team fight yang akan mencoba digunakan, kita lihat tarikan mengenai Ekal harus memaksakan dirinya pun mundur. PvP akan kembali plating sementara ada Blood of Despair. Jadi sebuah item tambahan yang berhasil seorang Aslan pun kini dapatkan. Munci karena sebuah Lead Wonder yang berhasil seorang Aslan dapatkan. Udah level 14, berbeda sekitar 5 level ya dari seorang Fenrir yang dikasih sepertinya untuk bisa mengambil Karas Bobab dengan cukup aman. Seorang Alpha pun berhasil untuk memberikan pengambilan. Sana pun terkena sebuah eliminasi. Dan Eklan juga harus jadi pilihan untuk di game kali ini. 2 pick off yang cukup penting untuk bisa memasukkan Lord masuk ke arah sebuah base yang ada di dalam. Belum lagi kita lihat ada serang tag yang terlalu memasakkan, harus terkena sebuah double kill di sana. Dan ini dia end game yang harusnya terjadi langsung untuk teman-teman dari tim EVOS untuk bisa mengamankan gamenya. Luar biasa. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ ya nggak bisa berkembang dari segi permainan ya, dengan waktu yang cukup cepat. Kukira keras selani amaku. Dan berhasil langsung membuat end game-nya pun dilakukan di game kali ini ya. Harus respect ya Bang Z ya. Ini ada coklat terjadi ke arah Sano dengan 3 silver lain yang terjadi ke arah Ekal, Adibes, dan Tech. Ada MVP dari seorang Fenrir dengan 11 point kill yang berhasil terjadi untuk dirinya. Dengan kita lihat ada 14 point kill yang berhasil terjadi juga dari pasukan tim lawan atau tim yang berhasil memenangkan gamenya. Dengan MVP tentu juga dari Sonfa dengan 2 masalah ini ada Aslan dan juga seorang Sieper ya. Dengan 2 silver juga dari Mira dan seorang MC Zero ya. Luar biasa, emang gak dikasih berkembang sih guys dari segi permainan. Apalagi dengan
Granger di area-area emang cukup menakutkan ya. Apalagi dengan lawan Irrital yang bisa dibilang kurang dijaga sih guys. Menurut gue sih kalau Irrital lawan Granger harus dijaga banget di area-area ya. Karena range damage-nya si Granger ini cukup jauh. Belum lagi di area early game juga cukup sakit ya dari segi damage-nya. Akan jadi masalah lebih kalau misalnya nggak dijaga dengan baik. Dan tadi ya, meskipun Final juga bermain dengan baik, tapi memang sulit untuk bisa membawa ya untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ pun masuk ke arah sebuah late game. Oke, ini data-data yang berhasil terekam untuk game yang sekarang. Bisa dibilang sama-sama kesulitan dari segi permainan ya, meskipun akhirnya teman-teman dari tim RRQ ya bisa langsung terkenal sebuah kekalahan ya. Jadi ya momen yang berhasil juga terekam buat di game kali ini antara teman-teman dari Mipos yang berhasil langsung masuk menuju ke arah sebuah base untuk bisa langsung dihancurkan, dan RRQ pun harus dikalahkan untuk di game yang kali ini guys. Let's go, kita akan masuk ke game yang kelima ya teman-teman ya.